Sensasional! Jay Itzes bersiap untuk debut epik di Serie A musim 2024/25 versus Lazio. Apakah ini awal karirnya yang gemilang di Serie A? Akhirnya terkuak jelas. Alasan dramatis Marcelino Ferdinand pilih tetap di Eropa. Apakah Oxford United akan menjadi destinasi barunya? AFC terpesona. Timnas Indonesia dapat pujian mengejutkan sebelum laga besar lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini baru top. Timnas Indonesia siapkan kejutan besar di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Apa yang sudah disiapkan? Di luar dugaan, Timnas Indonesia segera datangkan oleh Romani. Marcelino Ferdinand memberi respons mengejutkan. Shin Tae-yong siap pimpin revolusi besar. Ini dia roadmap terbaru Timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin heboh, dulu pemain impian STY untuk Timnas Indonesia. Tijani Reijnders buka suara soal kenangan manis di kampung halaman. Menggemparkan, Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Strategi terbaru untuk meraih poin FIFA besar yang mengejutkan. Kontroversi terbaru, Timnas Indonesia fokus di putaran 3 kualifikasi. Vietnam bermain kotor untuk hindari penurunan ranking FIFA. Ini dia jawabannya. Cerita sensasional. Rahasia mental tangguh pemain Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 terkuak. Detailnya bikin merinding. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Sensasional! Jay Itzes bersiap untuk debut epik di Serie A musim 2024/25 versus Lazio. Apakah ini awal karirnya yang gemilang di Serie A? Serie A telah merilis jadwal kompetisi kasta tertinggi di Italia untuk musim 2024/25 pada Kamis kemarin. Pemain Timnas Indonesia Jay Itzes berpeluang melakoni debutnya di Serie A saat Venezia bertandang ke markas Lazio pada 18 Agustus mendatang di Stadion Olimpico. Sedangkan laga terakhir Venezia adalah menghadapi Juventus pada pekan terakhir 25 Mei 2025. Itzes merupakan salah satu bagian penting Venezia ketika berhasil promosi ke Serie A di bawah asuhan Paolo Vanoli. Pemain berusia 24 tahun ini tampil dalam 27 pertandingan Serie B musim lalu dan menyumbang 3 gol. Jika tidak ada perubahan dalam komposisi pemain atau skema permainan di tangan pelatih baru Eusebio Di Francesco, Itzes memiliki peluang untuk tampil sebagai starter. Selain itu, Itzes juga sempat dikaitkan dengan Torino, meski hingga kini belum ada kepastian. Tim promosi lainnya, FC Como, akan menghadapi pertandingan pertama yang tidak mudah. Klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia Hartono bersaudara harus bertandang ke markas Juventus. FC Como mendapatkan tiket promosi otomatis setelah menempati peringkat kedua klasemen akhir Serie B. Akhirnya terkuak jelas. Alasan dramatis Marcelino Ferdinand pilih tetap di Eropa. Apakah Oxford United akan menjadi destinasi barunya? Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai rumor kepindahannya ke klub yang dimiliki Erick Thohir, Oxford United FC. Dalam pertemuan dengan media, Marcelino Ferdinand mengungkapkan bahwa saat ini ia belum menentukan apakah akan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris tersebut. Kabar Marcelino Ferdinand yang akan merapat ke Oxford awalnya tersebar dari kakaknya Octavianus Fernando. Octavianus Fernando mengindikasikan bahwa Marcelino Ferdinand akan tetap berada di Eropa dan bergabung dengan klub berwarna kuning tersebut. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand bermain untuk KMS Kadeinze di Belgia dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024.
Meskipun spekulasi tentang kepindahannya ke Oxford telah banyak beredar, Marcelino Ferdinand sendiri belum membeberkan kabar tersebut. Hal ini karena Oxford berbasis di Inggris, yang jauh berbeda dengan posisinya di Belgia. Mengenai kabar tersebut, saya masih belum tahu, ujar Marcelino Ferdinand di Jakarta Fair. Kami sedang dalam proses dan ada beberapa klub lain yang sedang saya pertimbangkan. Namun, saya belum bisa mengungkapkan nama klubnya. Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa keputusannya untuk tetap berkarir di Eropa masih tetap, dan saat ini ia belum berencana untuk kembali dan membela klub di Indonesia. Ia berencana untuk segera mengumumkan klub barunya dalam waktu dekat, mengingat jendela transfer pemain di Eropa masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2024. Saya ingin menegaskan bahwa saya akan tetap berada di Eropa. Tentang klubnya masih menjadi rahasia. Kita lihat saja nanti, tegas Marcelino. AFC terpesona. Timnas Indonesia dapat pujian mengejutkan sebelum laga besar lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi selanjutnya? Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong akan memimpin timnya dalam pertandingan sengit bulan September melawan Arab Saudi dan Australia. Sebagai perwakilan dari Asia Tenggara, skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat sepanjang babak kualifikasi. Namun dengan tekad membawa nama Indonesia lebih jauh, semua pemain siap memberikan yang terbaik. Terlebih lagi, Sintayong baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak setelah sukses membangun tim yang cukup solid. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC juga menyoroti perjalanan timnas Indonesia di ajang ini. Pertandingan kandang melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo dipastikan akan dihadiri puluhan ribu penonton. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan penuh karena timnya akan diuji melawan tim kuat. Ini akan menjadi kesempatan monumental bagi sepak bola Indonesia, tulis AFC. Tim Garuda yang akan memulai debutnya di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA akan memainkan pertandingan kandang pertama mereka di putaran ketiga melawan Australia pada matchday kedua. Para pendukung Indonesia yang penuh semangat dijamin akan hadir dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka pada tanggal 10 September. AFC juga melihat ini sebagai momentum bagi Sintayong untuk membalas dendam setelah sebelumnya. Kini Indonesia datang dengan misi membuktikan bahwa mereka sudah memiliki kualitas yang berbeda. Tim Indonesia asuhan Sintayong hanya dikalahkan oleh juara grup Irak di putaran kedua, dan sekarang akan mencoba untuk menunjukkan kehadiran mereka di grup yang berisi tim-tim raksasa seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meskipun mereka adalah salah satu tim dengan peringkat terendah dalam kualifikasi setelah membuka kampanye mereka dengan laga tandang di Arab Saudi, jelas AFC. Ini baru top. Timnas Indonesia siapkan kejutan besar di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Apa yang sudah disiapkan? Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tidak terlalu memikirkan lawan-lawan yang akan dihadapi tim Merah Putih di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia lebih memilih untuk fokus pada permainan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berkompetisi di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari 5 negara tersebut, hanya Bahrain yang belum pernah bermain di Piala Dunia, sehingga situasi ini cukup berat bagi Timnas Indonesia. 2 tim teratas dari grup C akan lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga persaingan akan sangat ketat. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Dengan Timnas Indonesia memainkan 10 pertandingan, masing-masing 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Kami hanya fokus pada tim kami sendiri, kata Marcelino Ferdinand. Kami tidak perlu terlalu memikirkan lawan-lawan besar atau bagaimana mereka bermain. Marcelino Ferdinand mengakui bahwa Timnas Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin dan meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus.
Jepang dan Australia baru-baru ini melawan timnas Indonesia di Piala Asia Senior, di mana Indonesia kalah dari Jepang dan dari Australia. Dengan fokus pada tim sendiri, itu bisa membuat kami lebih baik dan lebih percaya diri di pertandingan, kata Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand percaya bahwa timnas Indonesia bisa bersaing dengan kelima negara tersebut dan bahkan yakin bisa mengalahkan semua lawan-lawan mereka. Kalau bisa semua menang, kenapa tidak? Tegas Marcelino Ferdinand. Di luar dugaan, timnas Indonesia segera datangkan oleh Romani. Marcelino Ferdinand memberi respons mengejutkan. Winger timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tidak mempermasalahkan jika PSSI mendatangkan pemain tambahan dari diaspora untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino mengatakan bahwa selama pemain diaspora tersebut memiliki kualitas, ia akan selalu mendukung keputusan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Demi bersaing di babak ketiga, PSSI kabarnya sedang mencari penyerang berkualitas untuk membantu perjuangan timnas Indonesia. Ada 4 nama yang bisa didekati PSSI, yakni Ole Romani dan Zandbergen, Tim Waterink, dan Mauro Zijlstra. Marcelino Ferdinand menegaskan bahwa ia tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di dalam skuad Garuda. Yang terpenting menurutnya pemain tersebut bisa memberikan dampak positif kepada tim. Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak? Kata Marcelino Ferdinand di Jakarta Kamis kemarin. Ia mengatakan kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan timnas Indonesia semakin sengit. Marcel pun menyambut positif kondisi tersebut. Itu juga baik buat kita dan baik buat kompetisi antar pemain. Itu juga sangat baik buat tim, jelas Marcelino. Satu hal yang pasti, ia memastikan barisan depan timnas Indonesia terus berbenah agar menjadi lebih baik. Ya, kita pastinya evaluasi itu semua, tutup Marcelino. Shin Tae-yong siap pimpin revolusi besar. Ini dia roadmap terbaru timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong akan segera mengumumkan rencana kerja timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada September 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI sedang menunggu peta jalan dan jadwal dari Shin Tae-yong dan staf pelatihnya. Begitu peta jalan dirilis, PSSI akan langsung bergerak, termasuk mempersiapkan pemanggilan pemain dan fasilitas hotel. Kami menunggu peta jalan dan jadwal dari Shin Tae-yong. Kami serahkan semuanya ke Shin Tae-yong. Biar Shin Tae-yong yang memberikan programnya, kata Yunus Nusi kepada awak media. Saat ini kami masih menunggu jadwal dari Shin Tae-yong dan staf pelatihnya. PSSI terutama saya sebagai sekjen sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pemanggilan pemain dan fasilitas hotel untuk tanggal 5 dan 10 September 2024. Mudah-mudahan segera setelah Shin Tae-yong tiba di Indonesia, jadwalnya akan diberikan, jelas Yunus Nusi. Timnas Indonesia berada di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pada medio September 2024, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya akan melakoni 2 pertandingan. Pertama, mereka akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September dan kemudian menjamu Australia pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta terlebih dahulu sebelum terbang ke Arab Saudi. Rencananya, pemusatan latihan akan dilakukan di Jakarta dulu. Setelah itu baru persiapan ke Arab Saudi, tegas mantan anggota Exco PSSI itu. Bikin heboh, dulu pemain impian STY untuk timnas Indonesia. Tijani Regenders buka suara soal kenangan manis di kampung halaman.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong pernah meminta kepada PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain keturunan di Eropa, terutama dari Belanda, termasuk Tijjani Reijnders pada awal 2022. Saat masih junior, Reijnders pernah membela Timnas Belanda U20. Ia tampil 3 kali dengan seragam tim Oranje tersebut di Elite League U20 2018-19. Karier Tijjani melesat setelah direkrut AC Milan dari AZ Alkmaar. Belum semusim di Milan, pelatih Belanda Ronald Koeman sudah tertarik padanya. Tijjani pun memperkuat timnas Belanda di Euro 2024. Tijjani Reijnders baru-baru ini mengucapkan terima kasih kepada fans di Ambon, Maluku yang merayakan kelolosan tim Oranje ke babak perempat final Euro 2024. Lokasi Ambon, Indonesia. Terima kasih, ujar Tijjani di akun TikTok-nya. Sebelumnya, Tijjani mengunggah ulang video konvoi fans Oranje melalui akun Instagram-nya. Diketahui Belanda baru saja lolos ke perempat final Euro 2024 setelah mengalahkan Austria. Dalam video tersebut, sejumlah warga Ambon mengadakan konvoi dengan sepeda motor sambil mengibarkan bendera Belanda. Tijjani bahkan meminta kepada akun Instagram pengunggah video untuk mengirimkan video itu agar bisa diposting di akun TikTok-nya. Di TikTok, Tijjani juga rajin membalas komentar-komentar dari warga Indonesia, kadang-kadang dengan bahasa Indonesia. Itulah cara dia menghormati tanah leluhurnya meskipun ia tidak bermain untuk timnas Indonesia. Menggemparkan, Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Strategi terbaru untuk meraih poin FIFA besar yang mengejutkan. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia agar siap bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini sangat dinantikan oleh 18 tim, terutama yang percaya diri bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. FIFA menyediakan 6 tiket untuk juara dan runner-up dari masing-masing grup. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 tim pertama yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia dan raksasa zona Asia, sehingga Indonesia berada di grup yang sangat sulit. Peringkat FIFA Indonesia saat ini adalah 134, tetapi ini sudah merupakan peningkatan signifikan sejak ditangani oleh Sintayong. Di bawah pelatih asal Korea Selatan ini, posisi Timnas Indonesia naik 41 peringkat dari sebelumnya 175. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya memiliki peluang besar untuk memperbaiki peringkat FIFA mereka. Meskipun tantangannya berat, kesempatan untuk meningkatkan peringkat tetap ada. Pada laga pertama pada 5 September 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Menurut kalkulasi Football Ranking, jika menang, Indonesia bisa mendapatkan tambahan 19,38 poin. Jika imbang, mereka akan mendapatkan 6,88 poin, sementara jika kalah, poin Indonesia akan berkurang 5,62. Pertandingan kedua melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024 juga memberikan peluang besar. Jika menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 21,38 poin. Jika imbang, mereka akan mendapatkan 8,88 poin, dan jika kalah, poin Indonesia hanya berkurang 3,62. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia? Kontroversi terbaru, Timnas Indonesia fokus di putaran 3 kualifikasi. Vietnam bermain kotor untuk hindari penurunan ranking FIFA. Ini dia jawabannya. Timnas Vietnam mengadakan turnamen dadakan sebagai persiapan menuju Piala AFF tahun 2024, sementara Timnas Indonesia sibuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat dibandingkan dengan Timnas Indonesia, Vietnam memilih untuk tetap aktif dengan menggelar turnamen persahabatan.
Vietnam akan menghadapi timnas Lebanon dan timnas India dalam turnamen yang direncanakan berlangsung mulai 9 Oktober. Meskipun tujuan awal turnamen ini adalah persiapan Piala AFF 2024, ada alasan lain di balik penyelenggaraannya. Menurut media yang mengutip dan 3VN, turnamen ini diadakan dari 9 hingga 15 Oktober 2024 yang bertepatan dengan periode FIFA Matchday. Vietnam tampaknya ingin menjaga peringkat FIFA mereka agar tidak turun. Di saat yang sama, timnas Indonesia memiliki peluang untuk meraih poin FIFA dan Vietnam tentu tidak ingin peringkat mereka tergeser oleh Indonesia. Menjelang Piala AFF 2024, Vietnam menggelar turnamen persahabatan melawan dua tim dari luar Asia Tenggara, Lebanon dan India, tulis dan Trimedia. Turnamen ini berlangsung di Vietnam mulai 9 hingga 15 Oktober. Vietnam akan menghadapi India terlebih dahulu sebelum bertemu Lebanon. Karena turnamen ini berlangsung selama periode FIFA Matchday, penting bagi Vietnam untuk fokus memenangkan pertandingan guna mempertahankan peringkat mereka. Saat ini Vietnam berada di peringkat 116 FIFA, Lebanon di peringkat 117, dan India di peringkat 124. Bahkan hasil imbang sudah cukup bagi Vietnam untuk mempertahankan posisinya. Target realistis Vietnam untuk meraih gelar juara pada tahun 2024 adalah Piala AFF. Sebelumnya, Vietnam mengalami serangkaian hasil buruk sejak awal tahun 2024 di Piala Asia 2023 hingga ASEAN Cup U16 2024 di Indonesia. Penggemar sepak bola Vietnam mulai merasa kecewa sehingga Piala AFF dianggap sebagai kesempatan untuk mengobati kekecewaan mereka. Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 akan digelar mulai 23 November hingga 21 Desember dengan sistem kandang tandang sejak fase grup. Vietnam tergabung dalam grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ini dia, pengamat bola soroti rahasia sukses timnas Indonesia U16 dengan mental pemenang yang menggemparkan. Apa rahasianya? Timnas Indonesia U16 memang tidak berhasil mempertahankan gelar juara di Piala AFF U16, tetapi penampilan mereka tetap mengesankan. Pujian datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwan. Timnas Indonesia U16 menutup turnamen 2 tahunan ini dengan meraih peringkat ketiga. Tim asuhan Nova Arianto berhasil mengalahkan timnas Vietnam U16 dalam perebutan tempat ketiga. Dalam pertandingan ini, Garuda Muda menang telak 5-0. Saya kira prestasi ini cukup bagus meskipun tidak menjadi juara, tetapi performa pemain selama Piala AFF U16 sangat menjanjikan dengan strategi permainan yang cukup baik, ujar Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan, mentalitas menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia U16 atas Vietnam U16. Permainan anak-anak Indonesia sangat luar biasa, mereka bermain tanpa beban meskipun sehari sebelumnya kalah dari Australia U16 di semifinal. Performa yang baik juga terlihat saat mereka mengalahkan Vietnam dengan skor besar. Yang patut diapresiasi adalah mentalitas yang terjaga meskipun mereka mengalami kekalahan di semifinal melawan Australia, kata Erwan. Kembalinya mental pemenang saat melawan Vietnam patut dibanggakan mengingat pemain-pemain muda biasanya mudah goyah, tetapi pemain-pemain U16 mampu mengatasinya, jelas asisten pelatih PSIM Yogyakarta tersebut. Perjalanan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 cukup menjanjikan. Sepanjang turnamen, mereka hanya kalah sekali dan meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan. Garuda Muda mengalahkan Singapura U16 dan Filipina U16 dengan skor identik 3-0. Mereka juga mengalahkan Laos U16 dengan skor 6-1 dan Vietnam U16 dengan skor 5-0 meskipun kalah 3-5 dari Australia 16. Timnas Indonesia U16 mencetak total 20 gol dan hanya kebobolan 4 kali. Cerita sensasional. Rahasia mental tangguh pemain timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 terkuak. Detailnya bikin merinding.
Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto menjelaskan pentingnya peran tim psikolog dalam menguatkan mental pemain selama kejuaraan Piala AFF U16 2024. Ketangguhan mental ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Garuda Muda meraih peringkat ketiga. Nova menyebut bahwa tim psikolog membantu pemain memiliki motivasi tinggi dalam setiap pertandingan. Efeknya terlihat jelas di lapangan dengan pemain yang memiliki semangat juang tinggi dan mampu bertahan hingga akhir pertandingan. Di Piala AFF U16 2024 ini, kami memiliki tim psikolog. Mereka membantu pemain memahami situasi yang bisa meningkatkan motivasi. Ini salah satu cara agar pemain tampil lebih maksimal, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 44 tahun ini mengakui bahwa tim psikolog berhasil membantu membangun mentalitas yang kuat pada pemain. Mentalitas ini terlihat dari pertandingan awal hingga babak perebutan peringkat ketiga. Salah satu momen tersebut adalah saat menghadapi Australia yang memiliki kualitas bagus. Garuda Muda tetap tampil berani bahkan saat harus bermain dengan 10 pemain, mereka tetap memberikan perlawanan yang sengit. Peran psikolog di Timnas Indonesia U16 ini sangat baik karena mentalitas pemain menjadi luar biasa. Saya melihat ini sejak pertandingan pertama melawan Singapura hingga laga terakhir melawan Vietnam, ujar Nova. Semua pemain bisa tampil maksimal dan bermain selama 90 menit plus tambahan waktu. Mentalitas pemain sangat baik dan saya berharap ini menjadi modal bagi mereka untuk lebih baik ke depannya. Nova juga menceritakan salah satu pendekatan yang dilakukan tim psikolog. Setiap pemain memiliki inisial tertentu yang ditempelkan di atas tas mereka. Inisial-inisial ini menyimbolkan kelebihan masing-masing pemain dengan harapan mereka termotivasi untuk memaksimalkan potensi tersebut. Ini dimaksudkan agar pemain merasa apa yang menjadi kelebihan mereka. Misalnya, N artinya nasionalis, F bermakna fighter. Ini untuk memacu pemain lebih lagi, jelas Nova.